Panduan Ibadah Online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom, Bapak Ibu sekalian, tiba saatnya kita pada saat ini untuk melakukan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria secara online Gereja Kristen Pasundan Immanuel Karawang. Sebelum kita melakukan kebaktian ini, mari kita sama-sama mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mulai. Selesai. Bapak Ibu sekalian, mari kita memuji memuliakan nama Tuhan dengan lagu Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan buat hari yang Kau habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu. Lalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan.
Bapak Ibu sekalian, saat ini mari kita naikkan doa syukur kita dan sekaligus doa pembacaan Alkitab. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, kembali kami Tuhan mengucapkan terima kasih atas segala berkat dan karunia yang telah Kau berikan kepada kami dari pagi hari hingga saat ini Tuhan. Engkau telah menjaga kami. Terima kasih kami ucapkan kepadamu Tuhan. Tuhan, kami boleh bergembira jika pada saat ini kami boleh melakukan kebaktian kaum perempuan dan kaum pria, kebaktian secara online. Kami tetap boleh bersyukur dengan segala keterbatasan kebaktian ini Tuhan, sehingga tidak mengurangi makna kebaktian yang kami lakukan sehari-hari. Ajar kami supaya selalu tetap mensyukuri atas kehidupan ini, menyadari bahwa betapa besarnya berkat-berkat-Mu kepada kami hingga pada saat ini. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan pembacaan Alkitab, mendengarkan firman-Mu Tuhan. Berkatilah kami, turunkan Roh Kudus-Mu kepada kami masing-masing yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan demikian juga kepada Ibu Ana yang menyampaikan firman-Mu. Berkati juga Tuhan, biarlah Roh Kudus yang berkata-kata kepada kami, sehingga boleh kami memahami makna dari firman-Mu yang untuk kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari, sehingga semuanya nama-Mu dipermuliakan. Untuk semua ini Tuhan, sebelumnya ampunkan dosa kami. Kami tahu kami adalah orang yang berdosa, orang yang tidak sempurna, tapi kami boleh bergembira karena Engkaulah Tuhan kami, Engkau yang selalu mau memaafkan segala dosa-dosa kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Pembacaan Alkitab kita saat ini diambil dari Ulangan 11 ayat 18 sampai dengan 21. Ayat 18 sampai 19 akan dibacakan oleh saya, dan selanjutnya ayat 20 dan 21 akan dibacakan oleh Ibu Ana. Ulangan 11 ayat 18 sampai 21. Ketaatan mendatangkan berkat, ketidaktaatan mendatangkan kutuk. Tetapi kamu harus menaruh perkataanku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Kamu harus mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Kamu harus mengajarkannya kepada anak-anakmu dengan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, dan apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Engkau harus menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu, supaya panjang umurmu dan umur anak-anakmu di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, untuk memberikannya kepada mereka selama ada langit di atas bumi. Demikian pembacaan Alkitab kita. Shalom, selamat sore menjelang malam untuk Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Terima kasih pada malam hari ini Pak Tumpal sudah bisa hadir ya Pak ya. Apa kabar bersama keluarga? Luar biasa. Luar biasa, puji Tuhan. Ya Pak, kalau kita perhatikan, pernah dengar berita nggak Pak yang terakhir ini? Ada anak mau melaporkan ibunya ke polisi ya? Oh iya. Karena masalah warisan. Benar, ya. Saya sungguh kaget juga mendengarnya. Benar ada Bu. Dan Pak polisinya bilang jangan dilaporkan gitu ya. Lebih baik dia akan diganti ya. Dia akan mengganti Pak polisinya. Yang penting sujud kepada mamanya gitu ya. Jangan jadi anak durhaka, intinya kan begitu ya Pak ya. Iya betul Bu. Itu kan memprihatinkan sekali, apalagi Bapak backgroundnya hukum nih ya. Iya. Kok bisa ada anak yang seperti itu? Kira-kira itu kenapa Pak? Iya, jadi memang betapa kita prihatin ya Bu ya. Ya. Bahwa akhlak dari orang ya, meskipun tentunya tidak seluruhnya, tidak secara umum, tapi fakta ya terlihat dari sini ada orang-orang memang yang tega ya. Seperti kita tahu bahwa kita dilahirkan dari seorang ibu tentunya. Betul. Ya Bu ya. Sampai berpikir
melaporkan orang tuanya, ibu kandungnya kepada polisi. Apakah memang sedemikian buruknya sampai tidak mengingat bagaimana orang tua kita, khususnya ibu kita, membesarkan, bahwa bahkan juga Bu ya, dalam kandungan selama 9 bulan merawat kita dengan baik sampai melahirkan, rasa-rasanya tidak bisa kita balas dengan apapun sebenarnya menurut saya Bu ya. Betul. Jadi perbuatan itu yang dilakukan oleh seorang anak, saya juga cukup prihatin Bu ya, kenapa bisa terjadi anak seperti itu. Durhaka ya, padahal yang dijual itu adalah harta warisan dari bapaknya ya. Iya, betul. Yang seharusnya ibunya masih hidup, ibunya berhak untuk menikmati. Ya, kalau secara hukum juga seperti itu. Dengar berita ibunya dikasih 15 juta dibelikan motor karena motornya dipakai oleh saudaranya, itu yang mau ditarik. Padahal sebenarnya masih hak ibunya ya Pak ya. Iya, benar Bu. Kenapa si anak yang menjual ini mau serakah gitu? Ini intinya adalah kita ikut merasakan keprihatinan, kok ada anak yang tega seperti itu. Bahkan beberapa tahun sebelumnya juga ada anak yang membawa ibunya ke pengadilan ya, yang menggugat ibunya. Ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ini merupakan keprihatinan kita bersama ya, terhadap perilaku atau tindakan anak yang sampai memperkarakan, melaporkan, apalagi menggugat gitu ya, menggugat ke pengadilan ya, ibunya gitu, hanya masalah warisan, masalah harta benda, dan melupakan kebaikan ibunya ya, yang sudah melahirkan dia. Ini luar biasa. Ini ada apa dengan bangsa kita gitu ya, ada apa dengan generasi penerus itu kok melupakan kebaikan seorang ibu yang notabene tadi disampaikan oleh Pak Tumpal Naibaho ya. Ibu itu dari mulai mengandung susah payah sampai melahirkan itu taruhannya nyawa, mendidik, membesarkan, pada saat sakit mengurusi kita, segala keperluan kita dan lain sebagainya. Kok begitu sudah dewasa lupa begitu saja ya. Mengharukan apa yang disampaikan oleh Pak Polisi ya Pak ya, sampai dia siapkan ATM-nya untuk mengganti ya. Yang penting jangan durhaka, jangan jadi anak durhaka kira-kira begitu. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Kamus Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, mendidik itu artinya memelihara, memberi latihan tentang ajaran, tuntunan, pimpinan ya, mengenai perilaku, moral, dan kecerdasan pikiran. Dan mendidik itu merupakan tugas orang tua dalam kehidupan sehari-hari, walaupun anak kita tentu disekolahkan gitu ya, tapi waktu terbanyak adalah bersama dengan orang tua di rumah. Dan orang tua punya tanggung jawab dalam hal memberikan pengajaran, tuntunan, bahkan memperlihatkan kepemimpinan dan keteladanan. Biasanya anak-anak mudah melakukan apa yang dilihat dari keseharian orang tuanya, bukan saja dari perintah-perintah, dari nasihat melalui perkataan, tetapi juga yang tidak kalah pentingnya adalah melalui perkataan gitu ya Pak ya, melalui keteladanan, perbuatan orang tuanya. Perbuatan. Bapak keseharian di rumah itu tanggung jawab mendidik lebih diserahkan sama ibu atau Bapak juga berperan? Ya tentunya kita di rumah selalu berkolaborasi ya, antara seorang ayah, saya sendiri dengan ibunya anak-anak, karena memang tanggung jawab pendidikan ini ya tentunya dari orang tua secara utuh ya, bapak dan ibu. Karena memang ya mendidik anak ini memang susah-susah gampang ya. Gampang-gampang susah ya. Ada pemikiran mendidik itu hanya menyekolahkan supaya dia pintar gitu ya. Itu sesuatu hal yang itu bagian dari pendidikan juga benar. Tapi yang penting tentunya jangan sampai akhlaknya juga jadi tidak berkembang dengan baik. Terutama ya contoh yang kasus tadi, bahkan sampai artinya secara akhlak, bahkan terutama kita umat Kristen tentunya secara Kristiani mengimani bagaimana kita orang tua supaya anak kita itu benar-benar terdidik secara baik secara mental maupun secara pemikiran, harus seimbang menurut saya Bu ya. Antara pendidikan secara kognitif gitu ya, juga pendidikan iman
yang Bapak maksudkan harus berjalan seimbang. Ya, benar, karena Bu. pintar saja percuma. Ya, setuju, Bu. Kalau kita mendidik anak pintar, dia memang pintar secara otaknya Ya, gitu betul. ya. Tapi kalau tidak diimbangi dengan perilaku ya yang didasarkan pada keimanan, ketakwaan seseorang, dia pintar tapi bisa menyalahgunakan kepandaiannya. Contohnya bisa melakukan korupsi, akal-akalan. Tapi kalau dilandasi oleh iman atau ketakwaan kepada Tuhan, spiritualitas, ketika akan melakukan pelanggaran, dia akan berpikir, oh ini gak sesuai dengan didikan ayah saya, ibu saya, gak sesuai dengan firman Tuhan, dia akan ngerem dari perbuatan-perbuatan jahat. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, anak-anakku yang dikasih Tuhan, tadi kita sudah membaca Alkitab, dan di dalam pembacaan Alkitab itu dikemukakan ada pembelajaran berharga. Disampaikan oleh Musa yang menekankan kepada bangsa Israel supaya perkataan Allah, firman Tuhan itu pertama-tama dipahami, dimengerti terlebih dahulu oleh orang tuanya, kemudian orang tuanya itu mengajarkannya kepada anaknya. Ya, pada saat mengajarkan kepada anak-anaknya itu bukan ketika di rumah saja, tetapi ketika dalam perjalanan, ketika duduk kumpul-kumpul, ngariung begitu ya, ketika berbaring, ketika bangun tidur, dimanapun berada, kecuali pada saat tidur. Ya, karena apa? Tidur tentu beristirahat, baik ayahnya maupun anak-anaknya, baik ibunya maupun anak-anaknya. Dengan kata lain ialah bahwa mendidik anak itu harus dilakukan di setiap kesempatan yang ada. Kenapa? Karena anak-anak kan cenderung lupa ya Pak ya. Ya. Kalau kita mengajari anak kecil misalnya cara makan, ingat gitu ya, sendok di sebelah kanan ya, ini di mana, terus boleh enggak sebelum makan minum sebanyak-banyaknya dan lain sebagainya. Kadang-kadang kan lupa. Kita perlu mengingatkannya berulang kali. Nah itu yang disampaikan oleh Musa kepada para orang tua di Israel, jangan bosan. Mendidik anak tuh harus setiap saat dan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dalam perjalanan, ketika duduk berbaring, kapanpun, selagi ada kesempatan maka didiklah anak kita dengan baik. Nah kalau arahan ini terus menerus disampaikan kepada mereka, itu akan terpatri ya, akan membudaya dalam dirinya. Bahkan itu akan dijadikan pegangan bagi anak-anak kita. Ya, bagaimana misalnya anak-anak menghormati orang tuanya, dan anak yang menghormati orang tuanya dikatakan ya akan lanjut umurmu. Artinya diberkati oleh Tuhan. Anak-anak yang taat mendatangkan berkat. Tetapi anak-anak yang memberontak kepada orang tuanya, anak-anak yang tidak taat kepada Tuhan, itu mendatangkan malapetaka, kesusahan, penderitaan ya. Dan kalau anak-anak sudah berulah, kadang-kadang orang tua juga ikut ya Pak ya. Susah. Kalau bahasa Jawa mengatakan anak pola bapak kepradah gitu. Artinya anak yang berulah, orang tuanya ikut-ikut menanggung resiko, pasti ikut repot juga. Ya, jadi merupakan tugas yang tidak mudah tadi ya, sebagai orang tua untuk mendidik anaknya. Dan pendidikan itu berlangsung terus. Namanya orang tua tidak akan pernah ada kata selesai dalam melaksanakan tanggung jawabnya, kecuali kalau sudah dipanggil Tuhan ya Pak ya. Biarpun misalnya sudah jadi kakek ya, jadi nenek, jadi oma, jadi opa, tetap punya tanggung jawab. Anak mantu diingatkan kalau melakukan kesalahan gitu ya, cucu kita. Jadi tanggung jawab mendidik itu seumur hidup kita, tidak akan pernah berhenti. Bahkan sebenarnya kalau namanya mendidik ya Pak, bukan cuma lewat perkataan seperti saya katakan tadi, juga melalui keteladanan. Karena anak itu melihat, mendengar ya, sekaligus juga otaknya mencerna. Peniru yang baik itu. Ya, peniru yang baik. Jadi jangan sampai maaf, bapak-bapaknya mengatakan kepada anaknya misalnya ya,
ayo ke gereja. Ya. Tapi orang tuanya Berarti ngapain? ya, betul. Tidur, Iya. gitu ya. Kamu jangan merokok. Lah itu papa Iya. merokok. Gitu. Terus orang tuanya jawab apa Pak biasanya? Itu kan papa. Itu beda. kan papa kan udah bisa cari duit. Cari duit. Cari itu ya, Bu. duit. Oh kalau gitu, nanti aku kalau udah bisa cari duit boleh dong aku ngerokok. Jangan, kamu, jangan juga gitu ya kan. Bu ya. Jadi kadang-kadang ada double standar ya. Ya, betul. Ada nilai ganda gitu ya. Jadi bias. Kadang-kadang kalau ke anak nggak boleh, tapi kita sendiri boleh melakukan hal yang kita katakan tidak boleh kepada anak. Jadi kita seringkali inkonsistensi. Kita seringkali kurang memberikan keteladanan yang baik. Dari perjalanan pengalaman Bapak sebagai orang tua, ada nggak Pak kesulitan ketika mendidik anak? Ya, tahapannya memang mulai dari ada level-level tertentu ya Bu ya. Di usia-usia balita, memang itu kita ekstra ya, ekstra benar melindungi, protek, apalagi untuk anak-anak pertama, kedua mungkin sangat protek ya, menyayangi, bahkan mungkin berlebihan. Yang menurut saya kadang-kadang berlebihan juga kurang baik ya. Nah kemudian di level mulai masuk SMP, SMA sampai dewasa juga, menurut saya nih Bu ya, tentunya proses pembelajarannya dan mendidiknya pun, merawatnya pun dengan cara yang berbeda juga. Sebagai contoh kadang-kadang anak-anak kita perlakuan seperti anak kecil juga tidak baik ya. Mungkin di level-level tertentu kita harus tunjukkan dia sudah bisa dewasa, dibuat mandiri supaya dia apa? Supaya dia bisa nanti memang bertanggung jawab. Sehingga apalagi misalnya anak-anak kita itu nanti, yang paling khawatir saya ya Bu ya. Misalnya anak-anak kita udah mulai kuliah nih. Kalau kuliah kan umumnya kan pisah dari orang tua cukup lama gitu ya. Kuliah kos di suatu kota lain. Nah ini sangat peranan pendidikan buat anak itu sendiri akan sangat berperan dalam dia hidup ya, katakanlah hidup mandiri di kota lain gitu. Sehingga rasa kekhawatiran kita itu kan tentu kalau memang anak kita benar-benar terdidik, punya fondasi yang baik, tentu kita merasa yakin bahwa harapan kita tentunya anak-anak kita bisa bersekolah dengan baik, jauh dari hal-hal yang tidak kita inginkan, apalagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik, bahkan mengarah kriminal mungkin ya. Harapan kita seperti itu kalau memang kita dapat mendidik anak dengan baik. Kalau saya di rumah sih saya usahakan, artinya gini Bu, bagaimana sih hubungan kita dengan anak kalau bisa seperti teman gitu ya. Jadi supaya anak ini benar-benar, misalnya kalau dia punya keluhan, yang kita khawatirkan gini Bu, anak punya masalah, dia mencari penyelesaian ke orang lain. Itu yang berbahaya. Kalau ketemu dengan orang lain memang yang baik, masih bersyukur. Tapi kalau ketemu dengan yang salah, ini yang awal dari malapetaka kan gitu. Itu yang kita khawatirkan. Tapi alangkah memang kita senangnya kalau memang anak kita bisa ada masalah cerita ke kita. Berarti artinya apa? Membuktikan bahwa anak kita kan menyayangin ya, mencintai keluarga ya. Menurut saya seperti itu kalau dia terbuka. Kita harus sampai ke level, menurut saya kita harus sampai ke level seperti itu buat mendidik anak sih menurut saya. Ya, jadi memang suka duka, kesulitan dan tantangan pada saat mendidik anak itu beda-beda ya. Misalnya ketika kecil ya Pak, masih sering sakit-sakitan, jangan sampai celaka gitu kan. Nah beranjak menjelang dewasa, pada saat kuliah tadi, ketakutan orang tua itu adalah bagaimana kalau anak saya terjerumus pada pergaulan bebas, kemudian pemakaian narkoba, melakukan tindakan kriminal gitu ya. Karena ketika anak itu lepas dari orang tua pada saat kuliah, orang tua tidak bisa memantau setiap saat. Tetapi ada kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian, ini terutama untuk anak-anak muda ya. Ketika orang tua memberikan basic pendidikan iman yang baik, pada saat mereka keluar pun jauh dari orang tua, mereka akan terus mengingat didikan itu. Oleh karena itu penting gitu ya. Mungkin kalau anak di luar kota komunikasi ya Pak setiap saat. Mungkin kan sekarang bisa visi ya, video call gitu. Kamu lagi ngapain dengan siapa gitu ya. Terus dibangun dan dijalin komunikasi itu. Ada banyak hal sepele yang kemudian menyebabkan kesedihan orang tua Pak. Saya membaca berita gitu ya. Ada anak SD, ada anak SMP yang karena nilainya
tidak bagus kemudian bunuh diri. Ya, prihatin ya Bu. Prihatin banget gitu. Hanya karena nilai nggak bagus terus takut memberitahukan kepada orang tua, takut dia nggak belajar, takut nilainya jelek gitu ya, dimarahin, mengambil jalan pintas. Ada anak kelas 6 SD 12 tahun gitu, prihatin banget gitu ya. Harusnya tadi relasinya kalau sudah mulai dewasa sebagai teman ya, jadi anak itu bisa curhat. Seperti teman lah. Seperti teman. Cuma satu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kadang-kadang kekurangan kita sebagai orang tua adalah ketika anak itu mengaku salah, dimarahin, dikasih punishment yang luar biasa, sehingga menanamkan dalam diri anak, udahlah nggak usah ngaku aja, mendingan saya bohong, kalau bohong lewat, nggak dimarahin sama mama papanya. Ya, ini yang menurut saya perlu ditanamkan, penghargaan. Kalau anak kita melakukan kesalahan dan dengan jujur mengakuinya, kita bisa mengatakan, mama papa kecewa karena kamu melakukan kesalahan, tapi mama papa menghargai kejujuranmu. Bisa nggak kita seperti itu sebagai orang tua? Kadang-kadang kan susah ya Pak ya, begitu kita dengar anak kita melakukan sesuatu yang nggak pas, yang muncul tuh emosi duluan gitu, emosi duluan, kita marah gitu ya, kurang menghargai anak kita, kejujurannya itu ya yang harus kita tanamkan. Kita hargai kejujuran anak kita dan kita dorong untuk terus berperilaku jujur gitu ya, berperilaku untuk mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, sehingga di usia lanjut kita misalnya nanti ya, kalau orang tua udah lanjut, anak-anak itu akan mendatangkan sukacita. Karena apa? Karena jerih payah. Dan sebagai orang tua jangan pernah mengeluh kalau kita mendidik anak. Ya ada yang bilang, aduh saya capek sekali mendidik anak. Bagi si anak tuh beban, aduh kasihan ya, saya jadi beban orang tua, kok orang tua saya ngeluh gitu. Harusnya tidak diperlihatkan keluhan itu ketika mendidik anak. Yang ada adalah sukacita. Mama capek ngurus kamu nih, kamunya begini. Sering gitu ya Pak ya? Itu yang harus kita hindari. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, di akhir pertemuan kita saat ini sebagai Bapak dan Ibu yang punya tanggung jawab untuk mengarahkan, membina anak-anak kita ucapkan bersama-sama Pak, mari mendidik anak seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa. Bapak Ibu sekalian, kini tiba saatnya kita untuk mengumpulkan persembahan. Sebelum mengumpulkan persembahan, kita mendengar firman Tuhan dari 1 Tesalonika 5 ayat 18 yang berbunyi demikian. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Sambil mengumpulkan persembahan, kita akan mendengarkan lagu, kita akan bernyanyi dengan judul Ajarku Mengerti, bersama dengan kaum pria. Ajarku mengerti segala rencanamu, berserah hanya padamu. Pimpinlah jalanku dalam terang firman-Mu. Ajarku berharap hanya padamu. Bapakku, ajar segala rancangan-Mu. Tuhanku, heran perbuatan-Mu.
Engkau sanggup mengadakan segala yang ku perlukan, menurut kehendak-Mu terjadilah. Menurut kehendak-Mu terjadilah. Tadi kita telah menghimpunkan persembahan dan saat ini kita akan menaikkan doa persembahan, sekaligus doa syafaat dan doa permohonan berkat. Kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman yang telah kami dengar, bagaimana kami mendidik anak-anak supaya kelak anak-anak mendatangkan kesukacitaan, mendatangkan berkat, karena didikan kami mereka boleh patuhi, keteladanan kami menghantarkan mereka untuk melakukan hal yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan. Kendatipun kami mengalami kesulitan saat mendidik anak-anak kami ya Tuhan, kami menghadapi kendala dan tidak jarang juga ada pengaruh-pengaruh dari luar kami, dari lingkungan sekitar anak-anak bergaul. Namun kami yakin ketika kami melakukan didikan kepada anak-anak kami dari sejak kecil dan menanamkan nilai-nilai iman yang benar, kelak dimanapun anak kami berada, mereka akan menjadi anak yang takut akan Tuhan, yang melakukan setiap kehendak-Mu. Saat ini kami juga sudah menghimpunkan persembahan ya Tuhan, segala sesuatu yang kami himpunkan berasal dari Tuhan. Ajarkan kepada kami untuk tidak melupakan setiap kebaikan Tuhan, dan ajarkan kami juga untuk mengucap syukur senantiasa di dalam segala hal. Kami juga ingin berdoa untuk anak-anak kami yang sedang menikmati masa liburannya, ataupun bagi anak-anak kami yang akan melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya. Kiranya Tuhan juga mempersiapkan segala sesuatunya, dan bagi kami para orang tua kiranya dimampukan untuk terus mendukung anak-anak kami untuk mendapat pendidikan yang terbaik. Dan anak-anak kami juga tidak akan menyalahgunakan waktu, kesempatan, dan kepercayaan yang diberikan oleh orang tua, dan mereka akan dengan penuh tanggung jawab belajar sungguh-sungguh. Kami juga berdoa ya Tuhan Allah Bapa kami, untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam keadaan sakit, Engkau menilik mereka, Engkau akan memulihkan mereka di hari-hari yang akan datang. Bagi saudara kami yang sedang dalam pergumulan, Tuhan juga kiranya Mu tolong mereka sehingga di dalam pergumulannya mereka tidak kehilangan pengharapan. Kami juga berdoa ya Tuhan Bapa di sorga, kiranya pelayanan gereja-Mu di masa pandemi COVID-19 ini, baik kebaktian yang sudah dimulai dalam masa new normal maupun juga kebaktian yang masih dilakukan secara online, Tuhan juga akan berperan di dalamnya. Kami menyadari segala ketentuan yang dibuat oleh pemerintah adalah demi kebaikan kami, demi kebaikan masyarakat dan bangsa Indonesia. Berkati juga pemerintahan pusat sampai daerah, terutama dalam mengupayakan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan merawat saudara-saudara kami yang terpapar COVID. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah ini akan membuahkan hasil. Demikian pula upaya-upaya penegakan keadilan dan kebenaran, Tuhan juga mau berperan di dalamnya. Tuhan Allah kami, inilah harap dan doa kami. Kiranya Tuhan berkenan untuk mendengarkan dan mengabulkan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami mohon kiranya kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan kami Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus
akan senantiasa menyertai kami dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah kebaktian kaum perempuan dan kaum pria secara online. Tetap jaga kesehatan dan Tuhan memberkati. Sampai berjumpa di lain kesempatan.